Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah wa ba'du. Teman-teman mahasiswa program perbankan syariah, mata kuliah manajemen perbankan syariah, manajemen pemasaran perbankan syariah, yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dalam bentuk asinkronus ya, tentang konsep manajemen pemasaran syariah, di mana konsep ini nanti akan memberikan pemahaman kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana sesungguhnya manajemen pemasaran syariah itu dikonseptualisasikan dan membentuk sebuah kerangka berpikir pemasaran yang berbasis pada nilai-nilai syariah Islam. Baik, langsung saja saya sampaikan. Untuk yang pertama, dalam konteks pemahaman kita nanti, kita akan membuat sebuah pola bahwa pasar ini sebagai core of the market, jadi pusat dari satu kajian pemasaran ini, bahwa dalam konteks syariah kita memahami pasar itu tidak sekedar sesuatu yang rasional atau hanya melulu berbicara pada produk, pada bagaimana mengemasnya misalnya, pada promosi bagaimana cara menyampaikannya, pada teknik-teknik mungkin pembuatan place-nya toko ya dan sebagainya, bagaimana supaya cantik dan sebagainya. Ya, tidak sekedar itu, tapi kemudian dari rasional, emosional sampai kepada tingkat yang paling inti, yaitu spiritual. Nah, jadi menampilkan satu ruh nilai-nilai Islam di dalam pemasaran, itulah yang menjadi tujuan inti dari manajemen pemasaran syariah. Nah, dapat kita lihat bahwa pada sisi rasional di sini kita lihat pemasaran konvensional ini yang sudah sering kita tahu di mana-mana konsep pemasaran ya, kita melihat bahwa ya harus strategis tempatnya, harus packagingnya bagus, terlepas dari bahan baku makanannya dan sebagainya, misalnya itu produk makanan. Nah, kita tidak melihat pada aspek itu, tapi secara rasional, nah itulah yang menjadi tolak ukur utama. Kemudian bergeser kembali kepada aspek emosional. Nah, kita lihat ada beberapa literatur ini dalam perkembangan kajian pemasaran ya, seperti Marketing Venus, Hermawan Kertajaya dulu pernah mengagungkan bahwa pemasaran itu harus ada sentuhan emosional. Nah, siapakah tokoh utama dalam pemasaran emosional? Yaitu perempuan. Nah, di sini jangan menampilkan beberapa hal yang berkaitan dengan perempuan itu sudah menyentuh pada sisi emosional. Nah, ini cukup strategis dan juga cukup efektif dalam meningkatkan omset penjualan, tapi kemudian pada gilirannya itu akan menemui satu titik kejenuhan. Nah, yang terakhir adalah spiritual. Nah, spiritual ini lebih kemasannya kita akan melihat pada konteks pemasaran syariah. Nah, seperti apakah itu? Nah, maka kini kita ulas dalam kesempatan kita kali ini. Baik, sebelum menuju pada inti perbincangan kita, maka saya akan menjelaskan dulu tentang konsep manajemen terlebih dahulu. Manajemen secara bahasa dapat diartikan sebagai pengelolaan. Namun secara terminologi, manajemen dapat diartikan sebagai sebuah proses seni dan sains yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai satu tujuan perusahaan. Pada prinsipnya, manajemen ada empat aspek: planning, perencanaannya; organizing, pengorganisasiannya; executing, ya, pengarahan ataupun aksi, ya, aksi dari perencanaan pengorganisasian tadi; dan yang terakhir adalah evaluating, ya, atau pengawasannya, ya, controlling atau evaluating. Nah, ini adalah empat hal yang pokok dan harus ada dalam setiap kajian manajemen, baik secara teoretik maupun secara praktik. Selanjutnya, nah,
Dalam konteks ilmu, manajemen ini bisa menjadi menjadi dua sisi. Pertama, manajemen sebagai konsep tadi kita mengikuti konsep empat ya, empat pokok konsep perencanaan, pengorganisasian, actuating, pelaksanaan ya, dan juga controlling, evaluasinya. Nah, kalau sebagai seni, nah di sini manajemen sebagai seni, ini adalah seorang manajer dalam mengelola perusahaan mengambil keputusan yang memerlukan kesempurnaan melalui praktik pengetahuan, kreativitas serta keahlian personal, ya, keahlian personal. Nah, di sini artinya ada satu unsur yang itu berkaitan dengan bagaimana seorang itu punya intuisi, ya, punya feeling di dalam menetapkan satu aturan manajerial. Nah, ini tentu butuh pengalaman yang banyak, pengalaman yang luas dalam hal manajerial. Hal-hal yang diperlukan tersebut dapat dikategorikan sebagai seni karena untuk bisa mempraktikkan ya, mendapatkan pengetahuan, keahlian serta kreativitas bergantung pada individu masing-masing, bukan bergantung pada metode ilmiah tertentu. Nah, maka definisi ini menjelaskan mengapa ada seorang manajer yang mengambil keputusan besar hanya berdasarkan intuisinya yang terasah karena pengalaman selama bertahun-tahun. Nah, inilah manajemen dalam konteks yang lebih luas lagi, ya, dalam konteks pengambilan keputusan, dalam konteks hal-hal yang besar itu sudah masuk pada ranah seni, ya, bukan lagi pada konteks ilmu. Oke, yang kedua, manajemen sebagai sains. Ini di sisi yang lain. Manajemen sebagai sains maksudnya adalah sebuah proses pengelolaan dan pengambilan keputusan berdasarkan metode ilmiah yang bersifat empiris dengan melihat pada hubungan kausalitas. Ini sebab dan akibat, hubungan sebab akibat. Jadi terukur secara rasional, begitu ya. Jadi konseptual, konsepnya masuk di dalam praktik manajemen. Dengan demikian, berdasarkan perspektif manajemen sebagai sebuah sains, intuisi saja tidak bisa dijadikan landasan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan. Intuisi harus diuji dan ditimbang berdasarkan metode ilmiah agar tercipta sebuah keputusan yang bersifat objektif. Nah, ini berarti membutuhkan riset. Ya, jadi manajemen sebagai sains ini basisnya adalah riset ilmiah. Oke, kita beralih pada tema yang kedua, yaitu pemasaran. Nah, pemasaran adalah sebuah proses yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan nilai atau creating value untuk pelanggan dan membangun hubungan dengan pelanggan agar dapat mendapatkan nilai, capturing value, dari mereka sebagai gantinya. Tujuan akhir pemasaran adalah membangun hubungan baik dengan pelanggan. Nah, inilah konsep pemasaran, ya. Jadi sebuah proses yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan nilai. Nah, ini ya, nilai inilah yang kemudian menjadi sebuah sesuatu yang saya kira ini penting nanti untuk kita dalam, ya, apa itu nilai. Nah, nilai pelanggan. Nah, nilai pelanggan. Apa itu nilai pelanggan? Nah, secara definisi adalah keseluruhan evaluasi atas suatu objek yang berkaitan dengan aspek ekstrinsik dan intrinsik serta berdasarkan perbandingan antara manfaat serta biaya yang dipersepsikan oleh konsumen secara rasional dan juga experiential, jadi pengalaman. Jadi intinya adalah kalau dalam konteks ekonomi kita mengenal kepuasan. Nah, itu adalah nilai pelanggan. Tetapi di sini lebih lagi, ya, lebih terukur lagi bahwa ketika seorang pelanggan itu punya produk yang sudah dia beli, dia rasakan, ya, dia tahu manfaatnya serta biaya-biaya yang dia keluarkan sepadan dengan manfaatnya. Nah, itulah kepuasan terjadi sehingga inti dari pemasaran adalah menciptakan itu, ya, kepuasan, sehingga itu menjadi sesuatu yang bernilai bagi pemasar, bagi seorang pemasar. Maka nilai pelanggan sama dengan manfaat yang dipersepsikan dikurangi biaya yang dipersepsikan. Apabila lebih manfaatnya, maka nilai pelanggan tercipta. Oke, sekarang kita belajar tentang pemasaran syariah. Nah, apa itu pemasaran syariah?
Nah, ini secara definisi adalah keputusan yang bijaksana dalam rangka memuaskan kebutuhan pelanggan melalui perilaku yang baik, menyuguhkan produk atau jasa yang sehat atau halal dengan persetujuan kedua belah pihak, penjual dan pembeli, guna mencapai kesejahteraan material dan spiritual dunia akhirat melalui media iklan yang beretika. Jadi secara garis besar yang bisa kita perhatikan adalah bahwa pemasaran syariah adalah satu kebijaksanaan dalam rangka memuaskan kebutuhan pelanggan, menciptakan nilai yang sama tetapi dengan produk atau jasa yang sehat, halal dan thayyibah. Itu syarat mutlak yang pertama. Jadi produknya tidak boleh produk yang tidak halal. Oke. Kemudian yang kedua, jelas dengan adanya persetujuan kedua belah pihak antara minkum, ya, ridho birridho, dari aspek barangnya, objeknya halalan thayyibah, dari personalnya antara minkum. Kadang ada pasar itu memaksakan kehendak, nah, membujuk rayu dengan bujukan tertentu atau bahkan dengan informasi palsu. Nah, itu bukan syariah ya. Jadi yang syariah yang seperti tadi, guna mencapai kesejahteraan material seperti. Jadi seperti halnya dengan orientasi kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini pemasaran syariah. Jadi selaras dengan itu ya. Oke, tujuan pemasaran syariah antara lain pertama memformulasikan dan membawa teori pemasaran Islam menuju dunia baru sebagai bagian dari disiplin pemasaran modern sesuai dengan ajaran Islam. Ya, pemikiran tentang pemasaran syariah ini sudah relevan sekali dengan dunia yang saat ini maju, peradaban kita yang maju. Ya, jadi menjunjung tinggi nilai-nilai syariah. Yang kedua, implementasi pemasaran syariah harus mampu menjadi bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan sosial. Nah, ini ya, keadilan sosial yang kita garis bawahi. Oke, kemudian sebagaimana tujuan yang ditetapkan di atas, maka akan menemukan gagasan bahwa ajaran agama dapat digunakan sebagai alat pemasaran. Nah, ajaran agama dalam konteks ini bukan hanya artinya alat itu kemudian agama sebagai alat, bukan, tetapi agama menjadi basis nilai di dalam melakukan aktivitas pemasaran. Nah, gagasan ini penting untuk dipertimbangkan karena apabila mengalami kegagalan dalam mengatasi berbagai masalah, maka akan menciptakan keraguan mengenai apakah ajaran Islam harus memisahkan diri dari aspek bisnis atau merupakan bagian dari dinamisasi ilmu yang mampu menjadi rujukan dalam setiap pengambilan keputusan bisnis serta membantu dalam menyelesaikan persoalan bisnis di zaman sekarang. Artinya bahwa kita ini punya ideologi Islam, ya, agama Islam. Dengan perkembangan modern yang saat ini, jangan sampai pemahaman kita terhadap agama itu semakin jauh atau semakin nggak paham agama, sehingga nanti seolah-olah kalau itu terjadi secara masif, banyak orang yang ternyata tidak paham agama, itu kemudian mereka menganggap bahwa agama itu nggak relevan. Ya, agama itu sudah jauh dari peradaban saat ini, sudah monoton ya. Sekarang sudah serba modern, serba canggih dan agama. Nah, sebenarnya itu bukan persoalan agama, tapi persoalan kita sebagai manusia yang tidak mampu memahami nilai-nilai di dalam agama Islam. Karena sesungguhnya kalau kita benar-benar memahami nilai agama Islam, ya tentu itu sudah merupakan gambaran dari dunia modern saat ini seharusnya. Ya, dunia modern yang penuh dengan nilai, yang penuh dengan spiritualitas, yaitu yang penuh dengan norma peradaban dan sebagainya. Nah itu, jadi artinya kita mengkonseptualisasikan pemasaran syariah itu supaya agama ini menjadi relevan, menjadi sangat relevan bahkan dengan konsep pemasaran yang berkembang saat ini. Oke, ini perbedaannya ya, nanti silahkan bisa dilihat ya secara filosofis ya, melalui dalam konteks etika pemasaran. Ini dua-duanya ini tentu berbeda ini ya. Kemudian dari sudut pandang pendekatan dengan konsumen ya, kalau marketing syariah, konsumen dalam pemasaran syariah diletakkan sebagai mitra sejajar. Ini cara pandang terhadap pesaing ya dan sebagainya. Silahkan nanti bisa dibaca.
Kemudian yang terakhir budaya kerja. Nah, dari budaya kerja ya kita merujuk pada bagaimana Rasulullah SAW sebagai pedagang ya mengajarkan kita banyak hal ya tentang bagaimana cara memasarkan produk-produk sesuai dengan nilai-nilai Islam. Oke, kemudian mengubah pasar dari rasional ke emosional ke spiritual yang tadi kita konseptualisasikan di awal. Nah, di sini kita melihat sudut pandang pertama, kedua, ada dua sudut pandang ya. Ada dua sudut pandang. Yang pertama ini, kalau dalam konteks rasional, pasar konvensional lebih menguntungkan karena mengedepankan sesuatu yang realistis berdasarkan ukuran materialistis, keuntungan duniawi dan return yang tinggi. Nah, jadi pikiran kita adalah keuntungan saja untuk pemasaran ini. Jadi kita memasarkan pada potensi yang menguntungkan, itu saja. Kemudian kalau emosional, pasar yang hanya mengikuti sebuah dogma atau ajaran agama dengan membatasi kebebasan dalam kegiatan ekonomi, ini emosional. Jadi lebih monoton tadi karena kita memahami agama tidak kreatif, memahami agama hanya sebatas teks tadi. Nah, itu sehingga dalam misalnya bagaimana cara memasarkan begitu. Kalau dalam konteks Al-Qur'an dan hadis diajarkan ABC misalnya. Kita hanya ikuti aja, tidak mau berkreasi. Ini emosional. Mengikuti ajaran Islam tapi masih monoton. Nah, yang ketiga spiritual. Dalam melakukan bisnis selalu disertai keikhlasan semata hanya akan mencari ridha Allah, sehingga semua bentuk transaksinya insya Allah menjadi amal ibadah di hadapan Allah SWT. Ini adalah motivasi ya, aspek motivasi di dalam diri kita. Untuk kita tanamkan lebih dulu bagaimana tujuan dari pemasaran itu, sehingga apa yang kita tanamkan dalam hati itu akan selaras dengan yang kita lakukan. Yang kedua, pada tingkat rasional market, rasional market, orang memilih dasari oleh pertimbangan yang paling rasional. Mana yang dikenal, mana yang baik, mana yang mudah diperoleh. Jadi faktor value, brand, service, dan proses selalu menjadi dasar pertimbangan dalam memilih produk. Aspek tangible-nya. Kemudian pada aspek emosional, pada tingkat emosional market, orang tidak memikirkan value yang dari brand dan sebagainya, karena pengalaman rasional menggunakan produk tersebut mengantarkan dia menuju emosional market. Dia telah terikat dengan satu produk, dia hanya mau dengan produk yang telah mengikatnya secara emosional. Nah, ini aspek loyalitas ya. Kemudian yang spiritual, pada tingkat spiritual marketing, orang sudah tidak menghitung untung rugi, tidak berpengaruh dengan hal-hal duniawi, namun bukan berarti mengesampingkan return yang dapat. Hal ini memiliki maksud bahwa value sudah tidak menjadi pertimbangan lagi. Panggilan jiwalah yang mendorong seorang, karena dalam mengandung nilai-nilai spiritualisme yang tinggi ya, sehingga produk yang dipasarkan memiliki nilai yang terbaik di hadapan manusia dan tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi bagaimana kemudian pasar secara rasional, emosional, dan spiritual itu terbentuk. Sesungguhnya tiga hal ini tidak terpisah, menjadi satu kesatuan yang bisa dikemas. Artinya mulai dari aspek spiritualitas kita bangun, kemudian kita menyentuh pada ranah emosional, dan kemudian kita juga menjamin aspek rasionalitasnya. Artinya ya barang berkualitas mutu baik itu juga punya nilai spiritual, juga punya nilai emosional, juga punya nilai rasional. Nah, di situ itulah yang terpenting. Artinya kita tidak memisahkan tiga aspek ini sesungguhnya, tapi kita dari tiga aspek ini bagaimana menyatu menjadi sebuah kesatuan utuh. Ketika kita menciptakan suatu produk, maka produk itu bisa bernilai dunia dan akhirat. Saya kira itu untuk ulasan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wa'afumikum wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.